Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekali lagi, shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Baik, sukacita? Yes. Mana sukacitanya? Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah online. Di rumah masing-masing, kita sangat bersyukur ya. Kita masih tetap sehat, kuat, bahkan juga boleh tersenyum. Dan bersyukur buat hari ini, kita telah kembali dan kita mau memuji Tuhan. Siap nggak memuji Tuhan? Kalau siap, duduk yang manis, jangan kemana-mana. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian kita. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Ikuti lagunya ya, dan kalau ada gerakannya boleh diikuti juga. Anak-anak Kinis. Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus, hari ini kami boleh ibadah online kembali. Berkati kami, di mana kami akan belajar menjadi seorang Kristen, yaitu pengikut Kristus. Bila adik-adik kami boleh mengerti dan mereka bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Mari anak-anak Tuhan Yesus katakan, amin. Ya, firman Tuhan kita hari ini dari
Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Oke, siap-siap ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dibacanya nanti. Dengarkan Kak Ketris baik-baik. Ya, anak-anak Kak Ketris? Iya, mantap. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus, pujian kita. Siapa yang mau bertumbuh dalam Kristus? Masing-masing pasti mau, ya kan? Nah, firman Tuhan kita minggu lalu tentang hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Simbolnya apa? Lidah api di atas kepala semua murid, dan mereka bisa berbahasa roh. Dan mereka juga memberitakan Injil, memberitakan Yesus yang sudah mati. Bahkan juga mereka penuh semangat, ya kan? Nah, mereka berkumpul memuji Tuhan, bahkan juga bersama-sama memuliakan Tuhan, menyanyi. Lihat nih, sukacita sekali mereka bernyanyi memuji Tuhan, ya kan? Lalu pada waktu itu 3.000 orang bertobat. Artinya apa? Mereka memberi hati mereka, diri mereka percaya kepada Yesus. 3.000, ya kan? Nah, mereka juga saling berbagi, saling bersukacita, bahkan juga mereka semangat untuk beritakan Injil. Nah, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Siapa di sini yang merasa atau dia Kristen? Angkat tangannya, siapa yang Kristen? Miss juga. Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Ya. Kristen artinya pengikut Kristus. Adik-adik percaya Yesus, berarti adik-adik pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus itu apa? Dia taat melakukan ajaran Kristus. Apa ajaran Kristus, Miss? Banyak. Ya, banyak. Mau taat, mau memuji Tuhan, mau dengar-dengaran firman Tuhan, mau dengar-dengaran papa mama, itu juga ajaran Kristus. Bahkan rendah hati dan berbagi. Murid-murid, adik-adik, mereka ketika dicurahkan oleh Roh Kudus, mereka berkumpul di rumah. Mereka berdoa bersama, belajar Alkitab bersama, ya kan? Mereka sangat luar biasa. Iya, sangat hebat mereka semua berkumpul sehati sepikir, bahkan dan mereka bersatu. Orang kaya, ada juga orang miskin, ya. Dalam komunitas mereka yang banyak itu, yang bertobat itu, ada yang kaya, ada yang miskin. Tetapi yang kaya dan miskin ini mereka bersatu, mereka satu hati, satu jiwa, bahkan saling mengasihi satu sama lain. Mereka sangat mengasihi yang lain, memenuhi kebutuhan mereka, tidak hanya dalam hal rohani, bahkan dalam hal jasmani, ya. Orang kaya menjual harta miliknya, ya, memberikan uangnya, bahkan juga menjual kekayaannya, barang-barang berharganya. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada siapa? Orang-orang yang berkekurangan. Bahkan mereka saling membantu, menolong. Dengan cara apa? Memberikan makanan pokok, memberikan segala apa yang mereka punya. Ya, nggak punya uang, kita punya, misalnya punya beras, kita kasih. Mereka saling berbagi. Ketika hartanya dijual, ketika uangnya dijual, segala sesuatu, ya, dari setiap keluarga, ya, keluarga yang mau memberi, keluarga misalnya Bapak Budi, Bapak Uco, atau Bapak Andi, atau Bapak Adi, ya, mereka berkumpul memberikan masing-masing apa yang mereka punya, dikumpulkanlah segala yang mereka punya itu jadi satu, diberikan kepada rasul, dan rasul yang membagi kepada yang membutuhkan, ya, membutuhkan. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mengatakan adik-adik pengikut Yesus, berarti pengikut Yesus itu apa? Taat kepada siapa? Taat kepada Yesus. Taat kepada Yesus. Bagaimana yang taat kepada Yesus? Selalu dengar Kristus, selalu mau memuji Kristus, ya. Taat kepada Kristus. Bahkan juga mau membaca firman Tuhan,
membaca Alkitab setiap hari. Bukan cuma hari Minggu, setiap hari. Ya, banyak waktu kita di rumah membaca Alkitab. Lalu berdoa. Wah, siapa di sini yang setiap hari berdoanya lebih dari 5 kali? Angkat tangannya. Hebat. Yang belum ada 5 kali, ditingkatkan kembali. Harus lebih hebat, ya, adik-adik, Kak Ketris, ya. Lalu apa? Mau berbagi. Siapa di sini yang suka bagi-bagi sama teman? Aku punya makanan, Miss. Aku pernah kasih temanku makanan. Hebat. Mau berbagi mainan. Miss, mainanku banyak kali. Jadi kalau ada kawanku main ke rumah, aku ajak mereka main pakai mainanku. Aku nggak marah, Miss. Hebat. Mau juga berbagi minuman. Nah, teman kita haus, kita punya minuman, kita kasih teman kita. Itulah pengikut Yesus. Lalu apa lagi? Aku punya snack, Miss, jajanku banyak. Bapak mamaku beli aku jajan banyak. Aku kasih sama temanku, Miss. Hebat. Ya, tidak pelit-pelit, mau berbagi sama siapa. Itu namanya pengikut Kristus, ya kan? Kristen, pengikut Kristus. Lalu apa lagi setelah berdoa? Pengikut Kristus rajin memuji Yesus. Ya mungkin saat ini kita tidak bisa gereja sama, nggak bisa memuji Tuhan sama di gereja. Ya waktu online seperti ini, sungguh-sungguh adik-adik mau duduk manis, dengarkan Kak Ketrisnya, bahkan juga mau menghafal ayat hafalan, bahkan firman Tuhan juga dimengerti, ya kan? Memuji Kristus, berdoa, bernyanyi. Siapa di sini suka lagu-lagu rohani, lagu-lagu Kristus? Angkat tangannya. Mantap, hebat. Ya, ditingkatkan. Lalu apa lagi? Mereka mau saling mengasihi satu sama lain. Adik-adik, tadi siapa yang bilang dia Kristen? Nah, pengikut Kristus harus menjalankan perintah Yesus. Apa aja? Ya, kalau mau bertumbuh, ikuti dulu Miss Ketrisnya, ya. Ya, saya Kristen, pengikut Kristus. Siapa di sini pengikut Kristus? Saya, Miss. Nah, pengikut Kristus ada 6 langkah pertumbuhan imannya. Berapa langkah? 6. Sama-sama ikuti ya. 6 langkah pertumbuhan iman. 1. Berdoa. 2. Baca Alkitab. 3. Memuji Tuhan. 4. Pergi ke gereja. Ya, saat ini mungkin online seperti ini. Itu juga artinya bersekutu. 5, mana tangan kirinya? Katakan tidak kepada si iblis. 6, tangan kanannya. Katakan ya kepada Tuhan Yesus. Berapa langkah tadi? 6 langkah pertumbuhan iman. 1, berdoa. 2, membaca Alkitab. 3, memuji Tuhan. 4, pergi ke gereja. 5, katakan tidak pada si iblis. 6, katakan ya kepada Tuhan Yesus. Itulah namanya pengikut Kristus. Sama seperti murid-murid pada jemaat mula-mula. Ketika gereja pertama kali berdiri, mereka pertama kali disebut Kristen karena mereka pengikut Kristus. Mau berbagi dengan tulus, mengasihi, bahkan juga beribadah bersama, berdoa bersama, saling mendukung, merangkul satu sama lain. Bahkan juga tidak hanya rohaninya yang diperhatikan, kebutuhan jasmaninya itu makanan, minuman, pakaian atau apapun mereka juga perhatikan. Itulah cara hidup orang yang pengikut Kristus, Kristen. Artinya
pengikut Kristus. Yeay. Sampai situ firman Tuhan kita buat adik-adik semua. Siapa yang mau jadi pengikut Kristus? Saya. Laksanakanlah 6 langkah pertumbuhan iman kita. Siap? Siapa yang siap di sini? Angkat jempolnya. Yes, hebat. Nanti adik-adik tulis. Oke, kita akan menutup ibadah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami belajar firman Tuhan tentang pengikut Kristus. Kami adalah Kristen pengikut Kristus. Biarlah kiranya adik-adik kami semua ya Tuhan Yesus yang ada di rumah, mereka boleh memberikan waktu untuk beribadah, bahkan juga memberikan waktu untuk memuji Kristus. Bahkan biarlah 6 langkah yang boleh disampaikan pada hari ini, mereka boleh lakukan dalam kehidupan mereka. Roh Kudus Tuhan yang mengajari adik kami agar mereka bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Yesus, kami yang baik. Kami serahkan seluruh anak kami kepada Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarganya, bapak mamanya juga. Berkati juga setiap apa yang boleh mereka rencanakan. Jikalaupun saat ini mungkin ada yang sedang ujian, Tuhan berikan hikmat. Dan biarlah kiranya anak-anak kami yang akan kenaikan kelas juga Tuhan berikan hikmat. Mereka boleh lulus dan mereka boleh sungguh-sungguh nanti belajar di kenaikan kelas nanti. Terima kasih Yesus yang baik, kami serahkan anak kami kepada Tuhan. Kami menutup ibadah kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ayat hafalannya ya. Ayat hafalan yang Kak Terus kasih untuk semua nih. Dari kelas kecil sampai kelas besar. Yohanes 15 ayat 14. Siap ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Yohanes 15 ayat 14. Amin. Tuhan Yesus memberkati.